Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Jumat 13 Februari 2026. Tema pada hari ini adalah hal-hal yang menghambat kehusukan ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Kita merasakan begitu berbahagianya kita dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Euforia penyambutan bulan Ramadan itu begitu luar biasa di kalangan masyarakat, karena mengingat bulan Ramadan itu hanya terjadi setahun sekali, dan kadang-kadang ada dari kita bulan Ramadan itu bulan Ramadan yang terakhir, artinya tahun depannya kita tidak punya kesempatan lagi karena sudah dipanggil oleh Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita betul-betul mempersiapkan diri di bulan Ramadan, terutama ibadah kita, ya. Puasa kita, ya, sholat wajib kita, sholat sunnah kita, sholat tarawih, atau ibadah-ibadah yang lain perlu kita pikirkan, ya, agar makna daripada bulan Ramadan itu membekas dalam diri kita, terutama di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Perlu langkah-langkah strategis untuk menyiapkan hal tersebut, terutama mensucikan jiwa kita agar kita mudah berkomunikasi dengan Allah dan agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankannya. Namun demikian, kadang-kadang kita mengalami hambatan-hambatan, ya. Sering kita jumpai di tengah-tengah kita. Ketika bulan Ramadan itu awal-awalnya masjid, musola itu ramai dikunjungi oleh kita, ya. Tetapi ketika mencapai hari-hari berikutnya, 1 minggu, 2 minggu dan seterusnya, itu terjadi pengurangan, ya, jumlah atau volume dari jemaah. Jadi ini sebetulnya letak permasalahannya. Atau juga ada orang yang berpuasa tetapi kita lupa bahwa berpuasa itu harus juga menghadirkan kalbu kita, ya, jiwa kita harus dalam keadaan suci, ya, dada kita harus dalam keadaan lapang, ya. Jadi kita tidak boleh hanya berpuasa secara dohir saja, menahan lapar dan haus. Kadang-kadang kita lupa kita berpuasa tetapi membicarakan kejelekan orang lain, ghibah, ya. Kita berpuasa tetapi punya sifat iri, dengki, dendam dan sebagainya. Kita berpuasa tetapi punya sifat permusuhan. Sehingga apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan hanya sekedar lapar dan haus dan tidak menghasilkan pahala. Ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah mari kita lihat beberapa ayat Al-Quran mengapa diri kita ini menjadi semakin ke belakang itu semakin kurang kehusukan kita beribadah di bulan Ramadan, bahkan kembali ke setelan awal ketika di luar bulan Ramadan. Yang pertama adalah kesibukan kita sehari-hari tentang urusan dunia. Sudah berulang kali bahwa dunia ini kadang-kadang menjadi penyebab terhalangnya kita bertemu Allah. Karena apa?
Karena ketika urusan dunia menjadi tujuan, maka tertutuplah peluang untuk mengingat Allah. Bahkan kalbu kita dikunci mati oleh Allah. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, niatkan bahwa urusan dunia itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mendekatkan kepada Allah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 176, surat 7 ayat 176, Allah itu sudah mengingatkan kita, walau syi'na la rafa'nahu biha, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan dia, tinggikan derajatnya selevel ulama dengan ayat-ayat itu, dengan ayat-ayat Al-Quran. Ketika seseorang itu dengan sungguh-sungguh mengkaji ayat-ayat Al-Quran, dengan sungguh-sungguh Al-Quran dijadikan pedoman, ya, dengan sungguh-sungguh Al-Quran itu dipraktikkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan memberikan kekuatan, Allah memberikan taufik, Allah memberikan hidayah, ya, kepada orang itu. Tapi kata Allah, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu, ya. Tetapi kata Allah, dia cenderung kepada dunia, ya. Dia lebih sibuk dengan urusan dunia. Dia begitu mencintai dunia dibandingkan akhirat. Dan justru dunia dijadikan tujuan utama. Kemudian ketika dunia menjadi tujuan utama, maka orang itu, ya, memperturutkan hawa nafsunya. Nah, ini justru yang menghambat orang itu tidak menjadi khusyuk di dalam ibadah Ramadan. Padahal di dari bulan Ramadan itu makin ke belakang kita itu semakin khusyuk ibadahnya karena keutamaannya, Bapak. Nah, biasanya ini satu paket, Bapak. Jadi kalau ada orang itu atau kita, ya, kita itu begitu luar biasa mencintai dunia sampai lalai daripada mengingat Allah, maka hadirlah hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini kalau tidak dikendalikan oleh kalbu kiri, maka akan menjerumuskan kita ke lembah nista. Ketika hawa nafsu sudah menguasai kita karena kecintaannya kepada dunia, maka disitulah dengan mudah setan masuk ke dalam diri kita untuk menggoda, berbisik agar mengikuti langkah-langkah setan. Ini sebetulnya penyebab kita itu tidak khusyuk di dalam beribadah kepada Allah, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua adalah mempunyai akhlak yang buruk. Punya sifat iri, punya sifat dengki, dendam, amarah, ya, sombong, ya, merasa dirinya paling hebat, ya. Kalau ada tetangga atau temannya susah, dia senang. Kalau ada temannya atau tetangganya senang, dia susah. Setiap orang dimusuhi dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya yang menghambat orang ini tidak mungkin khusyuk dalam beribadahnya karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kehusukan seseorang itu bisa berjalan dengan baik apabila dia mempunyai relasi atau hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Artinya apa? Ketika seseorang itu punya sifat iri, ya, maka irinya itu diangkat, dilapangkan, jangan disimpan di dalam dada, di dalam saudaranya. Ketika seseorang itu punya sifat dendam, ya, maka angkat itu, lapangkan sifat dendam itu, nggak boleh disimpan. Karena kalau disimpan Allah menjauh. Lapangkan dadanya agar kita mendapat petunjuk. Ketika orang itu mempunyai sifat dengki di dalam dadanya, di dalam saudaranya, di dalam paru-parunya, secara batin, maka angkat itu. Kalau tidak diangkat, maka tidak akan pernah bertemu Allah melalui jiwanya.
Artinya apa? Jiwanya itu sudah tertutup, kalbu kirinya sudah tertutup, sudah dikunci mati oleh Allah. Ya. Ketika orang itu punya sifat marah, sombong, dengki dan sebagainya, nah ini yang menjadi penghambat orang itu menjadi tidak istiqomah di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, karena penyakitnya tidak diobati. Ya, kalau misalkan ada orang jahat, ya sudah kita sabar. Ada orang yang iri sama dengan kita ingat Allah, sabar kita. Nah ini orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang khusyuk di dalam menjalankan ibadah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ketika orang itu sudah melapangkan dadanya, artinya sifat iri sudah diangkat, sifat dendam sudah diangkat, sifat sombong sudah diangkat, sifat benci sudah diangkat, atau sifat-sifat buruk lainnya itu diangkat, dilapangkan, kita nerima, ya, maka Allah akan menyinarkan nur hidayah di dalam jiwanya, di dalam kolbu kirinya, di dalam jantung sebelah kirinya, di dalam dadanya, sehingga dengan sadar dia itu akan menjalankan keislamannya dengan sempurna. Terutama ketika di bulan Ramadan dia akan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dan dia tidak hanya istiqomah, tapi dia pasti rajin, dia terdepan di dalam menjalankan ibadah terutama di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah di bulan Ramadan ini langkah awal untuk kita istiqomah di bulan Ramadan, banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah dalam rangka mensucikan jiwa kita. Ketika jiwa ini disucikan, ya, kalbu kiri kita disucikan, maka dampak akibatnya akan jiwa itu akan mengadakan komunikasi dengan Allah dengan zikir tadi. Ketika banyak mengadakan komunikasi dengan Allah, ya, maka otomatis Allah akan menurunkan cahayanya yang menyebabkan orang itu menjadi sadar, orang itu menjadi banyak perenungan bahwa terjadi banyak kesalahan dalam pribadinya, terutama kedekatannya kepada Allah. Dia tidak mau lagi disibukkan dengan dunia yang menyebabkan dia lalai daripada mengingat Allah. Dia tidak mau dikendalikan oleh hawa nafsunya, tetapi hawa nafsu itu dikendalikan oleh kalbu kiri atau jiwanya yang selalu menyinari, yang selalu berkomunikasi dengan Allah. Dia tidak mau setan sampai berbisik dalam dirinya, karena yang pasti setan itu jahat dan menyesatkan, ya, tapi dia selalu banyak mengingat Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama, ya. Mari kita hadapi bulan Ramadan itu dengan sungguh-sungguh, dengan niat sungguh-sungguh, dengan menjaga iman kita, jangan sampai iman kita itu menjadi turun, ya, sehingga makna daripada bulan Ramadan, hakikat daripada bulan Ramadan dapat kita raih. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.